Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 16, firman Tuhan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci dan dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, hari ini kita bertemu kembali dalam sesi tentang belajar firman Tuhan. Saya tidak memberikan ulasan per perikop ayat, tetapi saya hanya ingin mengajak kita bersama untuk belajar mengapa ada banyak terjemahan Alkitab yang berbeda. Karena ini biasanya menjadi pertanyaan dari kalangan saudara-saudara kita yang tidak beriman, yang mempertentangkan ayat-ayat Alkitab karena terjemahan yang berbeda-beda. Saya mengawali ini dengan mengutip 2 Timotius pasal 3 ayat 14, 15, dan 16. Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Timotius adalah seorang Yahudi. Sejak kecil engkau telah belajar kitab suci. Dan ingatlah kepada orang yang mengajarkannya itu kepadamu. Ini sebetulnya pola pendampingan dalam budaya Israel, di mana sejak kecil seorang diajar oleh mentornya di sinagogi untuk belajar Alkitab. Mulai dari umur 5 tahun mereka belajar Alef, Bet, Gimel, Dalet, supaya bisa membaca Torah. Maka dikatakan dalam tradisi Yahudi, yaitu Pirkei Avot, itu menjadi rujukan uh, pendidikan Yahudi. Pirkei Avot itu artinya etika bapak-bapak leluhur, etika bapak-bapak bangsa. Itu dikatakan Ben Kames Sanah Lamikra. Sejak usia 5 tahun, seorang belajar mikra. Mikra itu Alkitab, kitab suci. Kemudian Ben Esreh Lamisna, usia 10 tahun belajar Misnah. Setelah seorang bisa membaca Alkitab dalam teks aslinya, bahasa Ibrani, seorang anak Yahudi mulai menghafalkan teks-teks yang penting untuk nanti umur 12 atau 13 tahun dia bermiswah. Bermiswah itu menjadi anak dari hukum Torah. Maka Yesus umur 12 tahun dibawa ke bait suci. Umur 10 tahun yang dibaca itu Mishnah, misalnya panduan ayat-ayat dalam kitab suci yang pendek, supaya seorang nanti bisa melakukan peribadatan, ikut peribadatan baik sinagoge maupun masa-masa besar ketika mereka melakukan ibadah raya di bait suci, saat Pesah, saat Pondok Daun, atau saat Pentakosta. Maka dikatakan umur 10 tahun belajar Mishnah itu mulai dari membaca teks ini, misalnya Bereshit, Bara Elohim, Et Hasamayim, We Et Saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, WH Aret Hayetah, Tohu Wabohu. Bumi itu belum berbentuk, gelap gulita, dan kosong.
Kegelapan meliputi samudra raya. Vihosek alpini tehom. Wiruah iluhim merakefet alpini hamayim. Dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Dan seterusnya. Itu ayat-ayat tentang penciptaan. Lalu ayat-ayat tentang berkat Harun supaya mereka bisa mengikuti peribadatan di bait suci. Lalu ayat-ayat misalnya tentang kisah keluaran, lalu pengakuan iman atau sema dan seterusnya. Sampai nanti dia usia 12 atau 13 tahun bar miswa, lalu usia 15 tahun Ben Kames Esrim La Talmud, belajar menjadi murid. Talmud itu berasal dari kata talmid, ya, terlepas daripada nantinya ada ketegangan antara hubungan Yahudi dan Kristen, tetapi kekristenan itu berakar dari Yudaisme. Maka Yesus menegaskan dalam percakapannya dengan orang Samaria, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Gereja harus menggali akarnya dari Yudaisme. Pada usia 15 tahun itu dia menjadi talmid, murid di bawah bimbingan seorang guru. Makanya Paulus lahir di Tarsus umur 8 hari disunat, lalu menjalani tahap-tahap dalam pendidikan Yahudi, umur 5 tahun belajar kitab suci, umur 10 tahun belajar misna, umur 12 tahun atau 13 tahun dia bar miswah, umur 15 tahun dia belajar Talmud, makanya dia dikirim ke Yerusalem. Di Yerusalem dia di bawah bimbingan seorang mentor yang bernama Gamaliel. Nanti pada usia 18 tahun biasanya seorang Yahudi diizinkan menikah. Sekalipun ada pilihan tidak menikah, misalnya orang-orang Yahudi dieseni atau yang meninggalkan bagi gereja kita, itu peninggalan Alkitab yang usianya lebih dari 2000 tahun yang dikenal sebagai Dead Sea Scroll. Kenapa Paulus dikirim ke Yerusalem? Karena Paulus memiliki kakak perempuan di Yerusalem yang anaknya itu memberitahukan ketika Paulus akan disakiti oleh orang-orang Yahudi, mau dibunuh, maka dia menyelamatkan Paulus. Itu adalah anak dari eh, saudaranya perempuan. Lalu nanti pada umur 20 tahun dia mulai mengejar karir. Umur 30 tahun dia mulai tampil di depan umum. Itulah sebabnya dalam Injil Lukas pasal 3, Yesus tampil di depan umum kira-kira usia 30 tahun. Nanti usia 50 tahun dia usia memberi nasihat. Itulah sebabnya dalam Alkitab ketika Yesus mengatakan, Abraham melihat hariku, bapamu Abraham melihat hariku, dan dia akan bersuka cita karena ia telah melihatnya. Tetapi orang Yahudi bereaksi, umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana engkau bisa mengatakan hal seperti itu? Umur 50 tahun adalah usia memberi nasihat bagi seorang Yahudi. Dan umur 30 tahun adalah awal dari pelayanan publik. Itulah sebabnya dalam kitab Bilangan, orang-orang Israel disuruh mengumpulkan seorang yang usianya antara 30 sampai 50 tahun. Nah, kemudian nanti usia 60 tahun itu mulai disebut usia tua. Lalu 70 tahun itu usia sempurna. Sebab di dalam Mazmur, kalau kita kuat itu 70 tahun, usia manusia 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun, itu artinya bonus, ya. Nah, ini usia-usia dalam tradisi Yahudi, sehingga kalau dikatakan sejak kecil engkau mengenal kitab suci, itu maknanya seperti kita lihat dalam konteks Yahudi sendiri, dan kita tidak bisa mengukur kehidupan Yesus dari sudut pandang orang bukan Yahudi. Sehingga ada orang yang berspekulasi
katanya Yesus pergi ke Tibet, Yesus pergi ke India, ada silent period of Jesus Christ, periode diam dalam kehidupan Yesus antara umur 12 tahun sampai umur 30 tahun, itu tidak terdeteksi, dan seterusnya. Padahal dalam konteks budaya Yahudi itu sangat mudah dipahami. Nah, saudara-saudara, melalui introduction yang saya sampaikan ini, dalam konteks bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, pertama, masyarakat yang majemuk, ya, khususnya saudara-saudara kita kaum polemikus Muslim yang sering menuduh bahwa Alkitab kita ini palsu, hanya karena banyaknya terjemahan Alkitab kita bisa menjawab. Yang kedua, tuduhan dari gaya hidup orang-orang agnotis atau ateis, yang sebetulnya mereka bukan ateis, tapi mereka hanya tidak mau dengan Tuhan. Karena mereka tidak mau diatur oleh norma-norma. Itulah yang menjadi gaya hidup anak-anak muda kita sekarang. Dan salah satu yang menjadi alasan penolakan mereka adalah karena mereka tidak paham Alkitab dan mereka menuduh, mengembangkan tuduhan terhadap kitab suci yang katanya tidak bernilai historis, yang katanya membatasi kebebasan manusia, dan seterusnya. Ini bisa kita eliminir dengan kita menunjukkan bagaimana kita bertumbuh berakar pada pemahaman dari Alkitab itu sendiri. Nah, saudara-saudara, saya ingin sharingkan pada pertemuan kali ini, kenapa ada banyak perbedaan atau versi terjemahan Alkitab. Yang pertama harus kita lihat, perbedaan itu disebabkan karena metode terjemahan yang berbeda. Dan intinya bahwa Alkitab firman Tuhan itu supaya bisa dipahami oleh orang dari segala macam latar belakang, termasuk latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dan itu merupakan salah satu dari pesan Yesus sendiri. Jadikanlah segala bangsa muridku. Kata segala bangsa itu bahasa aslinya pantata etni. Segala etnik bangsa-bangsa, artinya bukan sekedar membahas tentang batas-batas geografis negara, tetapi etnik bangsa-bangsa dengan segala kompleksitas budaya dan bahasanya. Itulah sebabnya Alkitab diterjemahkan dalam bahasa lain. Dan dalam hal ini kita memang agak berbeda dengan saudara kita Muslim. Kalau saudara Muslim itu membaca Alkitab, yang penting diyakini asli, sekalipun tidak mengerti. Tapi kita kebalikannya, kita tidak peduli yang asli, yang penting ngerti. Inilah yang menyebabkan terjadi kesenjangan ketika kita berdialog. Kenapa Alkitab ada banyak versi? Padahal yang disebut versi di sini adalah versi terjemahan. Tapi karena budaya Barat itu begitu terbuka, bahkan cenderung liberal, terjemahan yang berbeda pun disebut versi Alkitab. Makanya ada King James Version, American Standard Version, NIV atau New International Version, dan seterusnya. Ini kalau misalnya di mata orang Muslim, ini bukan versi. Ini berbagai macam varian terjemahan Alkitab. Jadi bukan versi Alkitab, tapi versi terjemahan Alkitab. Tapi karena budaya Barat lebih liberal, lebih bebas, dan ketika kita membaca kitab suci, kita tidak dalam problem bahasa aslinya karena sudah diterjemahkan. Sementara kalau saudara-saudara kita Muslim, itu kitab suci itu ya dibaca, yang penting aslinya. Kadang-kadang dia tidak mengerti artinya, tidak ada masalah, sudah ada pahalanya. Nah, saya memberikan contoh pertama, perbedaan-perbedaan yang diakibatkan karena terjemahan. Terjemahan metodenya, terjemahan yang berbeda. Misalnya satu, terjemahan interlinear. Ini yang dikenal dalam
literatur kita yang biasa kita pelajari di seminari-seminari atau di sekolah kitab suci, The Interlinear Bible, Hebrew, Greek, English. Ini sangat terkenal. Anda bisa beli di setiap toko buku Kristen di Amerika, ya. Terjemahan interlinear itu terjemahan word by word, terjemahan kata demi kata. Kadang-kadang tidak memperdulikan teks sumbernya itu berbeda dengan budaya penerjemahnya. Nah ini misalnya gini, kata yang diterjemahkan in the beginning, ya pada mulanya, itu adalah Bereshit. Bereshit bara. Kalau diterjemahkan in the beginning created. Di sini kata kerjanya mendahului kata bendanya. Baru setelah itu Elohim et hasamayim be et sa'aret. Ini kalau diterjemahkan secara harafiah sebetulnya janggal. Pada mulanya diciptakan Allah akan langit dan akan bumi. Ini terjemahan kata demi kata. Jadi tidak dilakukan supaya lebih bisa dipahami oleh pembaca. Tetapi hampir seluruh Alkitab terjemahan bahasa Inggris sama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, di mana kata kata kerjanya itu ditempatkan setelah Allah. Bahasa Indonesia begitu. Pada mula pertama, kalau terjemahan lama itu, terjemahan harafiah kan akhirnya janggal. Pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi. Tapi kalau kita lihat terjemahan baru, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Baik edisi 1 maupun edisi 2. Sama dalam terjemahan bahasa Inggris, God itu mendahului kata created the heavens and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah yang namanya terjemahan interlinear. Kemudian kita lanjutkan. Sekarang yang kedua itu adalah terjemahan yang sifatnya eh, dinamis, ya. Terjemahan harafiah, sorry. Yang kedua terjemahan harafiah. Misalnya ini. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, seperti aku akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ini terjemahan harafiah. Kalau terjemahan harafiah itu sesuai dengan gaya pembaca kita bahasanya apa. Kalau terjemahan interlinear, pada mulanya diciptakan Allah akan langit dan bumi. Ini harafiah, kata demi kata. Kalau terjemahan harafiah, itu agak disesuaikan dengan pembaca. Budayanya apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekalipun teks aslinya menempatkan kata diciptakan mendahului kata Allah. Nah, begitu juga teks ini. Ini dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Nabi bahasa asli. Artinya seorang nabi. Mikir beha di tengah-tengahmu. Meaheka di antara saudara-saudaramu. Kamuni yang seperti aku. Yakim leha adunai eloheka alaftismaun. Jadi kalau harafiah diterjemahkan seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu yang seperti aku akan dibangkitkan Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Teks ini artinya begini, seorang nabi itu nabi yang akan datang, maksudnya Mesias. Karena Mesias itu memiliki 3 fungsi atau jabatan, nabi, imam, raja. Yesus adalah nabi juga, karena dia nabi pembebas, seperti Musa yang membebaskan orang-orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Begitu juga Yesus
membebaskan setiap orang yang percaya kepadanya dari kebinasaan kekal menuju hidup yang kekal. Jadi dari binasa menjadi hidup yang kekal. Simbolnya dalam Yudaisme, pembebasan itu Pesah, Paskah. Paskah Yahudi, Paskah Perjanjian Lama, keluaran dari tanah Mesir. Paskah Kristiani adalah keluaran umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Orang Yahudi punya roti dan anggur dan potongan daging anak domba setiap Paskah Yahudi. Dan ketika memecah-mecahkan roti, mereka mengatakan, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Bagi kita orang Kristen, ada simbol roti dan anggur. Namun tidak ada potongan daging anak domba ketika Yesus merayakan perjamuan Paskah bersama para muridnya. Mengapa? Karena Kristus sendiri adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan ketika orang Yahudi memecah-mecahkan roti, dia mengucapkan, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Tapi Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Jadi Paskah Perjanjian Lama itu adalah Paskah simbolik nasional yang menuju penggenapannya, maka Nabi Paskah, Nabi Pembebas itu digenapi dalam diri Yesus. Seorang Nabi di tengah-tengahmu, itu di tengah-tengah Israel. Tidak di luar Bani Israel. Di antara saudaramu artinya di antara 12 suku Israel. Musa lahir dari suku Lewi yang bersaudara dengan suku Yehuda yang melahirkan Yesus Kristus. Maka dikatakan di tengah-tengahmu, di antara saudaramu, artinya di antara 12 saudaramu yang seperti Musa, yaitu Nabi Pembebas, akan dibangkitkan oleh Tuhan dan seterusnya. Tetapi kemudian dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ini sejajar dengan misalnya Good News English Translation, ya, atau Today English Translation atau version kalau bahasa yang sering dipakai. Itu diterjemahkan sebaliknya dari bangsa mereka sendiri, ia akan mengutus kepadamu seorang nabi seperti saya ini, dan kamu harus taat kepadanya. Sama dengan Good News Bible, juga a prophet like me from among your own people, dari bangsa mereka sendiri. Kenapa? Karena baik Lewi, Yehuda, semua kan bangsa Israel. Jadi seperti ini kan, saya umpamakan, seorang presiden di tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, Indonesia akan dipilih oleh Tuhan. Seorang presiden di tengah-tengahmu, di tengah-tengah bangsa Indonesia, di antara saudaramu, misalnya Jokowi dari suku Jawa, tetapi Pak Prabowo separuh dari Manado. Jadi artinya Minahasa dan Jawa itu saudara sebangsa. Nah, seperti itu. Kira-kira keragaman teks itu disebabkan karena apa? Karena teks aslinya sama. Nabi mikir beka meahika kamuni yakim leka adonai eloheka apa namanya halaf tismaun, sama isinya. Tapi karena terjemahan yang berbeda, supaya orang bisa memahami apa apa makna firman Tuhan itu. Dan makanya ada teks asli, ada terjemahan harafiah seperti misalnya TB Lai, King James Version, NIV itu terjemahan harafiah. Lalu ada terjemahan dinamis. Terjemahan dinamis itu misalnya Good News Bible, Today Arabic Version ya misalnya, atau bahasa Indonesia masa kini. Nah, jadi artinya apa saudara-saudara? Terjemahan harafiah itu setia pada teks aslinya, susunan katanya, tetapi kadang-kadang melakukan pemantasan. Karena misalnya kalau pada mulanya diciptakan Allah akan langit dan bumi kan
nggak cocok dengan rasa bahasa kita. Maka pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi kalau terjemahan dinamis, itu artinya Tuhan misalnya pada mulanya Tuhan menciptakan alam semesta misalnya. Nah, ini contoh. Kemudian terjemahan yang disebut BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini atau Good News Bible itu disebut sebagai Dynamic Equivalent Translation. Kenapa disebut terjemahan dinamis atau terjemahan Dynamic Equivalent Translation? Karena ini tadi beberapa metode yang ditekankan itu bukan bentuknya dalam teks asli, namun yang ditekankan itu adalah maknanya bagi kita. Maka kadang-kadang seorang pun melakukan penyesuaian, ya. Nah, yang terakhir baru yang dinamakan terjemahan parafrase. Terjemahan parafrase itu dalam studi yang serius tidak dianjurkan. Karena ini terlalu mempermudah teks kitab suci. Misalnya gini, terjemahan parafrase itu misalnya Living Bible, ya, Holy Bible, Living Bible. Itu Living Bible itu misalnya gini. Sebelum segala sesuatu eksis, ya, there was Christ with God, misalnya. Sebelum segala sesuatu ini ada, Kristus sudah ada bersama Allah. Nah, kata Kristus itu muncul tiba-tiba di sini, ini tidak ada dasar sebetulnya. Bahasa aslinya enarki in o logos. Logos itu bukan Kristus. Logos itu artinya the word, firman, atau sabda, ya, atau kalimah dalam bahasa Arab. Makanya dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab diterjemahkan fil bati'i qallahu fil bati'il kanal kalimah. Pada mulanya adalah firman. Bukankah firman itu menunjuk Kristus? Ya betul. Firman itu adalah Sang Kristus. Tetapi konteksnya di sini beda. Karena Kristus itu gelar yang artinya yang diurapi sebagai juru selamat. Sementara sabda atau firman itu adalah pribadi yang ada dalam diri Allah sendiri. Maka Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman-Nya. Jadi misalnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu belum berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di sini ada Elohim, yaitu Allah. Lalu ada Ruah Elohim, Roh Kudus atau Roh Allah. Dan ayat 3, berfirmanlah Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Inilah firman yang dimaksudkan dalam Yohanes. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang kekal, yang selalu bersama-sama dengan Allah, dan dengan firman ini Allah menciptakan segala sesuatu. Ketika firman itu menjadi manusia, dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dalam wujud kedatangannya sebagai manusia itu bernama Yesus yang diurapi sebagai Kristus. Jadi Kristus itu artinya yang diurapi. Tidak boleh menggantikan kata logos dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Tapi kalau tidak salah dalam New Living Bible, saya kemarin melihat di toko buku kurung di Melbourne, itu sudah diganti in the beginning was the word. Sama dengan yang lain. Kalau itu tidak menjadi masalah. Nah, saudara-saudara, untuk lebih jelas kita akan lihat contoh satu demi satu teks kitab suci, sebab kalau tidak itu bisa menimbulkan orang kebingungan. Saya bisa berikan contoh lagi misalnya. Kenapa ini masih terjemahan harafiah ya? Kenapa ada revisi terjemahan misalnya? Ini sering dipertanyakan orang. Kenapa ada revisi terjemahan? Revisi terjemahan itu menyesuaikan dengan pembaca. Jadi wajar.
Tapi ingat, bukan teks aslinya yang direvisi. Teks aslinya tetap sama. Misalnya gini, teks dalam Alkitab Wahyu pasal 3 dan 14. Tade legei ho amen. Inilah firman dari Sang Amin. Omartus opistos ke o alitinos. Saksi yang setia dan benar. Lalu ada teks yang saya beri huruf kuning ini. Arkitis ketisios tuteo. Kalau diterjemahkan inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Lah yang kuning ini yang terjemahannya berbeda-beda. Kalau Anda lihat di King James Version itu diterjemahkan the beginning of the creation of God. Tapi kalau Anda membaca terjemahan NIV, the head of the creation of God. Nah ini mana yang benar? Karena teks aslinya sama, tidak berbeda. Arkitis ketisios tuteu. Ini nggak pernah berubah. Tapi saudara-saudara, terjemahan itu memiliki keterbatasan. Keterbatasan apa? Sebagus apapun terjemahan, ketika sebuah teks diterjemahkan, itu pasti mengandung sekecil apapun sebuah distortion. Kenapa? Karena bahasa kita lahir dari budaya kita yang berbeda dengan bahasa Inggris yang lahir dari budaya Inggris, budaya England. Kita punya bahasa Arab lahir dari budaya padang pasir yang berbeda dengan budaya kita. Nah ini yang mempengaruhi terbentuknya bahasa. Maka kalau dikatakan arkis, ini artinya permulaan atau sumber atau kepala. Kalau kita membaca terjemahan Alkitab kita yang tahun 1974, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Kata permulaan ini kemudian disalahgunakan oleh orang-orang saksi Yehova. Mereka mengajarkan Yesus itu adalah subordinasinya Bapa. Yesus lebih rendah dari Bapa. Yesus tidak sekelas Bapa. Karena Yesus punya permulaan. Dia diciptakan oleh Allah. Nah pertanyaannya, kalau Yesus itu disebut firman, oleh firman itu Allah menciptakan. Lalu firman mana yang menciptakan firman? Nah ini logikanya macet saksi Yehova. Tapi kalau dikatakan permulaan ini bukan permulaan dalam pengertian permulaan urutan waktu. Karena kata arke itu artinya juga berarti permulaan urutan kehormatan, permulaan urutan waktu, misalnya permulaan urutan waktu, arkeologi, ilmu yang mempelajari dunia kuno, itu permulaan waktu, yaitu waktu yang paling kuno. Tapi kalau kita mengatakan malaikat Mikael itu adalah archangelos, arke di sini adalah permulaan urutan kehormatan, artinya penghulu malaikat. Kalau pemimpin gereja timur disebut patriark, asalnya dari kata pater dan arki, artinya bapa, pater, yang mula-mula dihormati. Kenapa? Karena dia kedudukannya paling tinggi. Di bawah patriark itu ada uskup-uskup, di bawah uskup-uskup itu ada pendeta-pendeta. Sekalipun usia dari yang sedang menjabat sebagai pemimpin tertinggi gereja timur, itu usianya kalah tua misalnya sama romonya atau sama pendetanya. Pendetanya umur 65 tahun atau umur 60 tahun. Sementara pemimpinnya pendeta, patriark, usianya 50 tahun tidak masalah. Karena ini bukan urutan waktu, tapi urutan kehormatan. Dalam konteks seperti inilah, New International Version menerjemahkan the head of the creation of God. Kepala dari segala ciptaan Allah. Tetapi King James menerjemahkan secara harfiah.
beginning of the creation of God. Namun maknanya bukan permulaan urutan waktu, tapi permulaan urutan kehormatan. Jadi King James menerjemahkan benar, NIV juga benar. Tapi terjemahan King James bisa disalahgunakan oleh bidat-bidat. Terjemahan NIV tidak, karena lebih menekankan maknanya. Terjemahan bahasa Indonesia yang terbaru TB edisi 2 tahun 2023, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Ini lebih tepat, karena kata arki juga bermakna sumber, permulaan, baik permulaan urutan waktu, baik permulaan urutan kehormatan, lalu kepala atau pemimpin dari semua ciptaan itu bisa dipahami. Tapi saudara-saudara kalau lihat konteksnya kitab Wahyu pasal 3, itu lebih tepat diterjemahkan sumber. Kenapa? Karena jemaat Laodikia itu jemaat yang sangat mengandalkan kekayaannya. Maka di mata Tuhan, apa yang menjadi klaim mereka bahwa dia merasa kaya, dia merasa tidak kekurangan, di mata Tuhan mereka itu adalah miskin papa. Di mata Tuhan mereka tidak punya apa-apa. Kenapa begitu? Karena jemaat Laodikia itu lupa pada akarnya. Bahwa segala harta emas perak yang mereka miliki, bahkan segala kekayaan alam yang mereka miliki, itu dari mana asalnya? Dari Tuhan. Tuhan menghadirkan segala sesuatu. Dari mana? Dari firman-Nya. Maka segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman Allah. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kamu jangan lupa akarmu. Maka inilah firman dari Amin. Siapa Amin? Amin itu gelarnya Allah dalam perjanjian lama. Allah yang setia disebut Elohe Amin. Dalam kitab Yesaya pasal 65 ayat 19 kalau tidak salah. Firman dari Amin, yaitu Elohe Amin. Allah yang setia. Jadi Kristuslah Allah yang setia itu. Yang menciptakan segala sesuatu firman Allah. Kristuslah firman Allah. Karena firman itu sumber segala ciptaan. Karena firman itu juga sumber kekayaan jemaat Laodikia. Maka lebih tepat diterjemahkan firman Sang Amin yang adalah sumber dari segala ciptaan Allah. Ini contoh-contoh karena banyak yang saya baca dari pelayanan saya, orang mempertanyakan kenapa Alkitab di terjemahannya diganti. Lalu ada yang menyerang lembaga Alkitab dengan mengatakan lembaga Alkitab itu banyak melakukan korup terjemahan. Tidak, inilah yang saya sampaikan. Kenapa terjemahan itu perlu diperbarui, karena setiap 30 tahun bahasa yang dinamis itu mengalami perubahan. Coba kalau Anda membaca Alkitab King James bahasa aslinya tahun 1611. Holy Spirit itu terjemahan Holy Ghost. Coba kalau Ghost itu maknanya sekarang sudah berbeda dengan Holy Spirit. Sekalipun bagi para native speaker British English yang lama-lama memahami itu. Tapi kalau kita membaca dalam suasana American English atau Australian English, maknanya bisa itu bahasa yang sudah kuno sekali. Bahkan bisa menimbulkan salah paham. Begitu juga bahasa Indonesia. Misalnya ada kata-kata, misalnya kalau terjemahan yang tahun 74 itu korban bakaran, korban penebus dosa, korban pakai kata O, pakai huruf O. Tapi terjemahan yang terbaru pakai U, kurban. Karena kalau korban dalam bahasa Indonesia sekarang, itu maknanya korban perkosaan, korban penipuan, korban pelecehan. Ini beda dengan makna yang kita baca ketika tahun 1970-an. Bahasa itu kan berkembang. Tahun itu kata mantan belum muncul.
mantan presiden, mantan pejabat. Tapi kalau kata mantan diartikan bekas, itu beda maknanya sekarang. Bekas presiden itu sama dengan barang bekas. Suasana rasa bahasanya berbeda. Bapak Ibu bisa membandingkan ketika kita menyanyi lagu-lagu Pentakosta lama. Misalnya, Allah kita heran dan besar. Apa kok Tuhan kok heran? Heran itu kan bahasa baru sekarang, bahasa Jawanya gumun. Gusti Allah kok terheran-heran. Padahal kata heran dalam bahasa Melayu itu artinya dahsyat. Kata dahsyat itu pada tahun 70-an hairan. Heran dan besar. Besar di sini bukan besar badan, tapi agung maknanya. Contoh yang lain. Selidiki, nyatakan segala perkara. Coba perkara artinya waktu itu apa? Perkara itu segala hal, ya. Tapi perkara dalam bahasa Indonesia sekarang itu artinya kasus. Kasus perdata, kasus pidana. Masa Tuhan suruh menyelidiki kasus? Nah, teks aslinya tidak berubah, tetapi penggunaan bahasa sasarannya itu berubah. Nah, inilah menyebabkan kenapa lembaga Alkitab perlu melakukan penerjemahan Alkitab sambil kita melihat perkembangan bahasa, tapi ingat teks aslinya tidak berubah. Nah, ini saudara-saudara. Lalu kita bisa bandingkan beberapa terjemahan dinamis misalnya ini. Roma pasal 12 ayat 20 misalnya. Dengan demikian kamu akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ini terjemahan Lai tahun 1974. Tapi dalam terjemahan baru tahun 2023, dengan berbuat demikian kamu membuat dia malu sendiri, akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Jadi menumpukkan bara api di atas kepala itu artinya ungkapan Alkitab yang artinya membuat malu sendiri. Contohnya gini, orang berbuat baik tapi dia jahat kepada kita. Namun kita tetap berbuat baik kepada dia. Dia jahatin kita lagi. Kita mengampuni tetap berbuat baik. Lama-lama dia kehabisan energi untuk menjahati kita. Itulah maknanya menumpukkan bara api di atas kepala. Tapi kalau kita terjemahkan tanpa terjemahan saklek gitu ya. Dengan demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ini kalau orang Banten memahami debus. Jadi naruh bara api di atas kepala itu debus. Nah karena itu lembaga Alkitab menyadari, oke, kalau begitu supaya pembaca tidak confuse, memahami, bingung ini maknanya yang mana. Lalu diberikan parafrase singkat. Dengan demikian kamu membuat malu sendiri seperti menumpukan bara api di atas kepala. Nah ini terpaksa menambahkan frasa membuat dia malu sendiri supaya pembaca tidak salah memahami. Lalu contoh lagi Ibrani pasal 7 ayat 3. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Ini bicara soal Melkisedek. Nah, saking bingungnya, kalau gitu Melkisedek itu ya Kristus itu sendiri. Padahal Melkisedek itu bukan Kristus. Tapi karena bahasa di sini itu bahasa yang bisa menimbulkan salah tafsir. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Itu bahasa artinya apator, ametor, ageneologitos. Apa artinya? Waktu itu kalau ada sidang pengadilan, kemudian ada terdakwa, nama ibunya tidak diketahui, itu disebut amitor. Tapi bapaknya misalnya namanya
itu adalah Abdiel, ya Ben Abdiel atau anaknya Abdiel. Tapi kalau bapaknya dan ibunya tidak diketahui dalam catatan Apator Amitor. Kalau ini suku apa nggak diketahui lagi, tidak bersilsilah. Itu dalam pengadilan-pengadilan yang lazim pada saat itu. Karena supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca, maka terjemahan Today English Version atau bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan mengenai Melkisedek ini tidak ada keterangan manapun bahwa ia memiliki bapak dan ibu atau nenek moyang. Tidak ada keterangan tentang kelahirannya dan kematiannya. Ia seperti anak Allah. Karena apa? Ini konteksnya gini. Abraham membayar persepuluhan pada Melkisedek. Kenapa membayar perpuluhan pada Melkisedek? Itu bukti bahwa Abraham posisinya lebih junior dari Melkisedek. Karena dia imam dari Tuhan yang Maha Tinggi. Maka Abraham menundukkan posisinya, pelayanannya di bawah mentor agungnya, yaitu Melkisedek. Padahal kalau dilihat dari imamat Lewi, tidak ada catatannya tentang Melkisedek. Tidak ada nama bapaknya, nama ibunya. Padahal yang namanya imam itu harus jelas keturunan siapa. Harus keturunan Harun. Kalau bukan dari suku Lewi nggak sah jadi imam. Lah Melkisedek hadirnya sebelum Lewi. Bahkan sebelum Lewi lahir ke dunia, sebelum Israel lahir ke dunia, sebelum Ishak lahir ke dunia, sebelum Abraham bahkan lahir ke dunia, Melkisedek sudah ada. Bahkan Abraham membayar persepuluhan pada Melkisedek. Arah dari teks ini Ibrani pasal 7 ayat 14. Tentang Tuhan kita tidak ada ketentuan apapun dari suku Yehuda yang menjadi imam. Jadi karena Yesus itu lahir dari suku Yehuda, sementara Yehuda tidak ada ketentuan tentang imam, kan tidak sah. Karena imam itu adalah karena Mesias itu nabi, raja, imam. Kalau Mesias raja, Yesus memenuhi syarat karena keturunan Raja Daud. Kalau Mesias itu nabi, Yesus memenuhi syarat karena nabi seperti Musa. Musa lahir dari suku Lewi, Yesus lahir dari suku Yehuda. Tapi kalau Yesus itu imam besar perjanjian baru, dia bukan keturunan Lewi. Makanya suku Yehuda tidak ada ketentuan tentang imam. Itulah sebabnya Raja Daud menubuatkan dalam Mazmur 110 ayat 4, Tuhan telah bersumpah dan dia tidak menyesal, engkau adalah imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi keimamatan Yesus bukan keimamatan darah, daging, tapi keimamatan kekal yang disimbolkan seperti keimamatan Melkisedek yang tidak tunduk di bawah keimamatan Harun. Karena itu tidak berlaku apakah dia bapaknya dikenal atau tidak. Nah, dalam konteks inilah kita membaca teks dari konteksnya. Sebab teks without context is pretext. Dan konteks seperti inilah yang kita bisa menjelaskan kenapa Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan tentang Melkisedek tidak ada keterangan dimanapun bahwa ia memiliki bapak dan memiliki ibu, maksudnya dari suku Lewi atau nenek moyang. Nah itu saudara-saudara, lalu banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita berikan catatan di situ ya. Misalnya ini lagi terjemahan bidat-bidat ya, ini terakhir saya sampaikan. Terjemahan bidat ini tidak boleh kita samakan dengan Alkitab. Ini misalnya NW, terjemahan Alkitab Dunia Baru kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia. New World Translation of the Holy Scriptures. Ini terjemahan dari siswa
sekolah kitab suci atau terjemahan Alkitab palsu saksi Yehova. Perhatikan bagaimana dia menerjemahkan kitab suci. Ini aneh bin ajaib. Misalnya dia menggeser koma. Jadi kalau jemaat awam itu bahaya sekali kalau dia tidak paham kitab suci karena satu koma digeser kan kita tidak teliti. Misalnya ini, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang standar ya, Yesus selalu mengawali sabdanya dengan amin. Amin legosoi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, dan tidak pernah dikatakan sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini. Kenapa? Karena teksnya kalau terjemahan yang benar itu Yesus menjawab, truly I tell you, koma, today you will be with me in paradise. Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Tetapi dalam terjemahan Saksi Yehova, coba perhatikan, komanya digeser ke belakang. And he said him, truly I tell you, mestinya koma, truly I tell you today, koma. Bayangkan, siapa yang menduga bahwa pergeseran koma ini akan mengubah makna seluruh Alkitab. You will be with me in paradise. Karena apa? Ini ceritanya begini, terjemahan bidat itu memang kurang ajar. Kurang ajarnya kurang diajar memang. Pada waktu itu Saksi Yehova itu jumlahnya belum 144.000 orang. Dipimpin oleh seorang yang bernama Charles Taze Russell. Charles Taze Russell itu ketika menerjemahkan Alkitab yaitu NW itu tadi, sambil orang mengatakan, hai saudara-saudara cepat gabung kepada kami saksi-saksi Yehova, karena yang masuk surganya 144.000 orang berdasarkan penafsiran Darvia dari kitab Wahyu. Banyak orang daftar. Nah, kemudian setelah Charles Taze Russell mati, diganti oleh Rutherford. Lah, hakim dia seorang hakim. Hakim Rutherford itu ketika dia menjadi pemimpin saksi Yehova, penganutnya lebih dari 144.000 orang. Bos, kami nomor 144.043. Itu kan yang 43 ditempatkan di mana? Surganya sudah penuh. Kaplingannya sudah habis. Lalu dia bilang, tenang saja saudara. Nanti yang tidak tertampung di surga kloter pertama, 144.000 orang, nanti akan dibuatkan surga di bumi. Namanya Firdaus. Lalu ditanya tentang ini. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan orang penjahat yang bertobat, ingatlah engkau akan aku ya Yesus ketika engkau sampai di kerajaanmu. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, koma, hari ini juga kamu akan bersamaku di Firdaus. Berarti Firdaus sudah ada hari ini. Wah, ini bagaimana ini solusinya? Bukan saksi Yehova kalau dia tidak punya solusi. Komanya digeser. Jadi dengan mengatakan truly I tell you today, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini tuh baru ngomong. Lalu Firdausnya, you will be with me in paradise. Nanti Firdausnya diciptakan di bumi karena yang di sana, yang di angkatan pertama sudah habis. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara beberapa catatan yang penting sekali untuk kita bisa membaca teks kitab suci dalam terang kebenaran firman Allah sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Kiranya apa yang saya sampaikan pada kebaktian pagi ini bisa memperlengkapi setiap orang, khususnya ketika kekristenan digempur dengan berbagai macam angin pengajaran. Kesimpulannya, beragam versi terjemahan Alkitab dijamin asli. Karena naskah aslinya masih ada, manuskrip naskah-naskah kunonya tersimpan dengan baik, hanya tinggal kita bagaimana mempelajarinya dan berakar dan bertumbuh di dalam pembacaan
dan pengenalan akan firman Tuhan seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius juniornya. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan waktunya. Tuhan memberkati. Amin. Kita tutup dengan doa syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang esa, yang berdaulat dengan firman dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang esa, kami datang ke hadirat-Mu dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, yang bertabernakel di tengah-tengah kita, sehingga Tuhan itu merupakan jaminan bahwa Engkau selalu hadir, selalu menyapa, karena 2-3 orang hadir atas nama Engkau, maka sakinah Tuhan akan berada di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan selama perbincangan kami akan firman Tuhan. Firman yang kami baca ini kiranya tertanam dalam setiap hati jemaat-Mu, sehingga setiap orang bangga menjadi pengikut Kristus, setiap orang bangga untuk mencari segala sesuatu jalan keluarnya hanya dalam Alkitab. Terima kasih Bapa, kami menyadari segala keterbatasan kami, baik waktu maupun pikiran, tetapi Tuhanlah yang memampukan kami untuk memimpin ke dalam seluruh kebenaran, yaitu melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara khusus berdoa kepada BMC New York dalam pelayanan, setiap programnya Tuhan berkati, setiap programnya bisa menuntun kami kepada seluruh kebenaran berkat ke Roh Kudus-Mu, lewat pujian penyembahan, lewat sakramen perjamuan suci, lewat semua kegiatan gerejawi kami, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa mengucap syukur, baik untuk Bapak Gembala, Ibu, dan seluruh kerabat pelayanan. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun, Tuhan memelihara, bahkan Tuhan mengembangkan kami berkembang, memperluas lahan pelayanan kami, supaya semakin banyak orang dimenangkan dalam kasih Kristus, mendapatkan keselamatan kekal di dalam Dia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur. Semuanya hanya di dalam nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, selesailah sudah ibadah worship from home kita. Sampai jumpa pada Sampai kesempatan jumpa. yang Terima kasih. Pak Bambang. Pak Bambang, thank you Pak